Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Bagus. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sadia dengan MPP akhir 025. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang analisis kasus kolaboratif governance dengan mengambil contoh aplikasi Wargaku yang ada di Surabaya. Jadi saya akan menceritakan soal programnya, tapi juga akan mencoba menganalisis kenapa bisa termasuk berhasil program ini, apa masih ada kendala, dan apa maknanya kalau kita lihat dari sudut pandang teori. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah terlebih dahulu. Baik, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar, mengapa aplikasi seperti Wargaku perlu ada? Kalau kita jujur melihat kondisi pelayanan publik di Indonesia selama ini, ada satu pola yang terus berulang. Masyarakat punya masalah, jalan berlubang, got mampet, lampu jalan mati, atau pelayanan administrasi yang lambat. Tapi tidak tahu harus melapor kemana. Atau kalaupun tahu, prosesnya terasa seperti membuang waktu. Harus datang ke kantor, antri panjang, mengisi formulir yang membingungkan. Dan setelah itu tidak ada kepastian apakah laporan tadi benar-benar ditindaklanjuti atau tidak. Ini bukan cerita yang saya buat, ini adalah pengalaman nyata yang dirasakan jutaan warga Indonesia setiap harinya. Dan dampaknya sangat serius. Ketika masyarakat merasa suaranya tidak didengar, mereka akan berhenti mencoba. Mereka jadi apatis, kepercayaan terhadap pemerintah turun perlahan terus tapi pasti. Nah, pada Dwianto pada tahun 2011 dalam bukunya Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi menjelaskan ini dengan sangat tepat. Beliau bilang bahwa buruknya pelayanan publik bukan sekedar masalah teknis atau administrasi biasa. Ini adalah masalah menyentuh legitimasi pemerintahan itu sendiri. Ketika pemerintah tidak bisa melayani publik dengan baik, warga mulai mempertanyakan untuk apa ada pemerintah kalau kehadiran mereka tidak didengar atau tidak terasa. Di sisi lain juga secara hukum sebetulnya negara sudah mengakui hak warga untuk terlibat. Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mengenai pelayanan publik secara eksplisit mengamanatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan layanan pemerintah. Artinya dari sisi regulasi, pintu masuk ini tuh kolaborasi antara pemerintahan dan warga sudah dibuka. Tapi dalam praktiknya, pintu ini sering masih tertutup. Tertutup rapat karena tidak ada mekanisme yang konkret dan mudah diakses. Nah, di sini relevansi e-governance atau pemerintahan berbasis digital menjadi sangat penting dan lebih dari sekedar digitalisasi. Dibutuhkan perubahan model tata kelola dari yang serba top down dan birokratis menuju pendekatan yang lebih kolaboratif dan partisipatif. Lalu selanjutnya yang kedua adalah profil kasus. Sekarang kita masuk ke profil kasus, yaitu aplikasi Wargaku resmi diluncurkan oleh pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2021. Bertepatan dengan awal masa jabatan Pak Wali Kota Eri Cahyadi, platform ini bisa diakses melalui 3 jalur, yaitu yang pertama aplikasi Android yang bisa diunduh di smartphone, website yang dibuka lewat browser, dan terintegrasi langsung dengan Comment Center 112 yang sudah lebih dulu ada di Surabaya. Secara skala, program ini ditujukan untuk seluruh warga Surabaya yang jumlahnya sekitar 3,1 juta jiwa. Jadi ini bukan program kecil-kecilan. Ini adalah inisiatif pelayanan publik digital berskala kota. Nah, fungsi utamanya itu juga cukup luas, yaitu warga bisa menyampaikan pengaduan, kritik, saran, keluhan, permohonan informasi, bahkan apresiasi terhadap layanan yang sudah baik. Nah, ini menarik karena tidak hanya jadi jalur jalur
saluran komplain saja, tapi juga saluran apresiasi yang memberi umpan balik positif kepada pemerintah. Nah, sekarang yang menurut saya paling menarik untuk dianalisis bukan hanya teknologinya saja, tapi ekosistem aktor yang terlibat di dalamnya. Dari sisi pemerintah, ada Pemkot Surabaya dan Wali Kota Eri Cahyadi sebagai inisiator dan fasilitator kebijakan. Lalu Dinas Kominfo Surabaya sebagai pengelola teknis aplikasi, dan sejak pada tahun 2025, DPRD Kota Surabaya juga resmi terintegrasi ke dalam sistem ini. Dari sisi non-pemerintahan, ada warga Surabaya sebagai pengguna utama sekaligus penyedia input utama berupa laporan dan penilaian. Ada sektor swasta yang bertindak sebagai pengembang teknologi dan penyedia infrastruktur digital. Dan ada akademisi serta komunitas IT lokal yang membantu dari sisi teknis, mulai dari pengembangan fitur, pengujian sistem, hingga pelatihan aparatur. Pada tahun 2021, dalam tahun pertama peluncurannya, wargaku berhasil menerima 11.316 pengaduan. Ini angka yang cukup signifikan dan menunjukkan bahwa ada antusias nyata dari masyarakat. Dan inovasi terbesar yang terjadi pada tahun 2025 adalah integrasi sistem aduan DPRD dengan wargaku. Ini mengubah fungsi aplikasi secara fundamental dari yang tadinya hanya saluran komunikasi warga ke eksekutif, kini menjadi instrumen yang juga menyentuh fungsi pengawasan legislatif. Warga bisa mengadu dan DPRD bisa langsung memantau secara serta menggunakan data ini untuk mengevaluasi kinerja pemerintah Surabaya. Lalu kita ke pendekatan secara teoritis. Nah, untuk menganalisis kasus ini secara akademis. Selanjutnya yaitu pendekatan secara teoritis. Untuk menganalisis kasus ini secara akademis, saya menggunakan pendekatan collaborative governance sebagai kerangka utama. Collaborative governance adalah konsep dikembangkan secara sistematis oleh Chris Ansel dan Alison Guest dalam artikel mereka terbit pada Journal of Public Administration Research and Theory pada tahun 2007. Dalam artikel itu mereka mendefinisikan collaborative governance sebagai pengaturan tata kelola di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-negara dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus dan deliberatif. Lalu kalau kita sederhanakan inti dari collaborative governance ada pada satu ide pasar. Pemerintah tidak bisa dan tidak seharusnya bekerja sendiri. Masalah publik yang kompleks seperti memperbaiki pelayanan di kota besar seperti Surabaya membutuhkan keterlibatan aktif dari banyak pihak termasuk masyarakat, sektor swasta, akademisi, dan komunitas sipil. Dan keterlibatan itu bukan hanya sebagai penonton atau penerima manfaat, tapi sebagai mitra yang punya peran nyata dalam proses pengambilan keputusan. Mengapa kerangka ini tepat untuk menganalisis wargaku? Karena kita bisa lihat dengan cermat, wargaku itu bukan sekedar hanya aplikasi laporan. Dia adalah sebuah arena kolaborasi digital. Di dalam platform ini, batas antara pemerintah sebagai penyedia layanan dan warga sebagai penerima layanan menjadi tidak sejelas dulu. Warga bukan lagi pasif menunggu dilayani, mereka aktif berkontribusi, memberikan informasi, menilai kinerja, dan ikut menentukan arah perbaikan layanan. Yaitu mekanisme keterlibatan aktor. Sekarang mari kita bedah lebih dalam bagaimana masing-masing aktor terlibat dan apa peran nyata mereka. Nah, kita mulai dari Wali Kota Eri Cahyadi. Dalam konteks collaborative governance, posisi beliau sangat menarik untuk dianalisis. Beliau bukan bertindak sebagai bos yang memutuskan segala dari atas, beliau bertindak sebagai fasilitator. Ansel and Guest menyebutkan peran ini sebagai fasilitative leadership, yaitu kepemimpinan yang tugasnya bukan mendominasi proses, tapi memastikan semua pihak bisa duduk bersama, suara semua pihak didengar, dan proses kolaborasi berjalan secara adil dan inklusif. Ini sangat penting karena dalam banyak kasus kegagalan kolaborasi,
terjadi justru karena pemimpinnya terlalu dominan sehingga pihak lain merasa tidak memiliki ruang untuk berpartisipasi secara bermakna. Nah, Dinas Kominfo juga berperan sebagai manajer teknis. Mereka memastikan aplikasinya berjalan, sistemnya aman, datanya terintegrasi, dan fitur-fiturnya sesuai kebutuhan warga. Ini adalah peran yang sering tidak terlihat tapi sangat krusial karena kolaborasi digital tidak bisa berjalan tanpa infrastruktur teknis yang handal. Lalu DPRD yang terintegrasi sejak 2025 berperan sebagai mekanisme kontrol demokratis. Ini adalah DPRD yang terintegrasi sejak 2025 berperan sebagai mekanisme kontrol demokratis. Ini adalah tambahan dimensi yang sangat penting karena membuat wargaku bukan hanya saluran komunikasi antara warga dan eksekutif, tapi juga alat pengawasan yang melibatkan lembaga legislatif. Dalam sistem demokrasi ini adalah bentuk akuntabilitas yang lebih lengkap. Dari sisi warga, berperan jauh lebih dari sekedar pengguna aplikasi saja. Mereka adalah co-produsen layanan publik. Konsep co-production yang dikembangkan Bofire pada tahun 2007 menjelaskan ini dengan baik. Warga tidak hanya mengonsumsi layanan pemerintah, tapi juga ikut memproduksi kualitas layanan itu melalui partisipasi aktif mereka. Dan komunitas IT lokal berperan sebagai fondasi infrastruktur kolaborasi. Mereka yang membangun sistem teknisnya, menguji fitur-fiturnya, dan memastikan bahwa aplikasinya bisa digunakan oleh sebanyak mungkin warga dengan berbagai tingkat kemampuan digital. Selanjutnya yaitu adalah proses implementasi. Ada 4 tahapan yang berkesinambungan, yaitu tahap pertama adalah kondisi awal. Ini adalah tahap di mana Pemkot bersama Dinas Kominfo melakukan diagnosa masalah secara bersama-sama. Mereka mengidentifikasi bahwa pelayanan publik di Surabaya stagnan, komunikasi antara warga dan pemerintah lemah, dan tidak ada kanal pengaduan yang efektif dan transparan. Tahap ini sering diabaikan dalam banyak program pemerintah, langsung loncat ke solusi tanpa benar-benar memahami masalahnya. Tapi di sini diagnosa dilakukan lebih dulu, dan itu menjadi fondasi yang kuat untuk langkah berikutnya. Tahap kedua adalah desain kelembagaan. Di sini dibentuk tim kerja SPBE atau sistem pemerintahan berbasis elektronik, disusun nota kesepahaman dengan pengembang aplikasi, dan yang paling penting dibuat regulasi daerah yang menjadi payung hukum seluruh proses kolaborasi. Regulasi ini sangat krusial karena menjamin keberlanjutan program. Kalau pemimpinnya besok berganti, program ini tidak bisa ikut bubar karena sudah punya landasan hukum yang mengikat. Lalu tahap ketiga yaitu kepemimpinan fasilitatif. Ini adalah tahap di mana Wali Kota Eri Cahyadi menjelaskan perannya sebagai fasilitator utama. Beliau menjaga agar proses kolaborasi tetap inklusif, semua pihak punya ruang untuk bicara. Beliau juga mengelola konflik yang muncul antar dinas karena koordinasi lintas instansi itu hampir selalu memunculkan gesekan kepentingan. Kemampuan mengelola konflik ini adalah salah satu kunci keberhasilan collaborative governance yang sering diremehkan. Lalu tahap yang keempat yaitu interaksi berulang. Dan ini adalah jantung dari seluruh proses. Siklusnya adalah warga mengajukan pengaduan secara rutin melalui Wargaku, Pemkot memberikan respon dan menindaklanjuti. Kemudian semua pihak termasuk warga, dinas terkait, dan DPRD melakukan evaluasi bersama. Dan hasilnya digunakan untuk perbaikan yang berkelanjutan. Siklus ini termasuk berputar terus tanpa henti. Baik, selanjutnya yaitu adalah analisis keberhasilan. Yang pertama yaitu 11.316 pengaduan diterima pada tahun 2021. Angka ini penting bukan karena besarnya, tapi karena artinya warga mau menggunakan sistem ini dalam collaborative governance. Kepercayaan adalah modal sosial yang paling berharga. Kalau warga tidak percaya bahwa laporan mereka akan diproses, mereka tidak akan repot-repot melapor. Jadi tingginya angka pengaduan ini adalah indikator kepercayaan yang nyata. Yang kedua yaitu simplifikasi dari 123 aplikasi menjadi 2 aplikasi utama. Ini adalah pencapaian yang menurut saya luar biasa dan sering tidak mendapat perhatian yang cukup. Sebelumnya tiap dinas punya aplikasi sendiri-sendiri, tidak terhubung satu sama lain, tidak terintegrasi, dan membingungkan warga yang harus tahu harus lapor ke aplikasi yang mana. Fragmentasi digital itu adalah cerminan dari fragmentasi birokrasi yang sesungguhnya. Masing-masing dinas bekerja dalam silonya sendiri. Berhasil menyederhanakan 123 menjadi 2 berarti berhasil memecahkan silo-silo itu tidaknya di level digital. Ini adalah pencapaian koordinasi lintas instansi yang jarang berhasil dilakukan di pemerintahan daerah manapun di Surabaya. Lalu yang ketiga yaitu responsivitas
pengaduan melalui command center 112 dengan terhubungnya wargaku ke command center, waktu respon terhadap pengaduan menjadi jauh lebih singkat. Ini secara langsung meningkatkan efisiensi layanan dan kepuasan warga. Yang keempat yaitu integrasi dengan DPRD di tahun 2025. Ini adalah lompatan kelembagaan mengubah karakter wargaku. Secara fundamental, dari kotak saran digital, dia menjadi instrumen akuntabilitas demokratis. Data pengaduan wargaku kini menjadi bahan pengawasan oleh lembaga legislatif. Ini adalah bentuk akuntabilitas publik yang lebih kuat dan lebih lengkap. Kalau kita gunakan 3 dimensi evaluasi disebutkan Purwanto dan Sulistuti dalam buku Implementasi Kebijakan Publik tahun 2012, yaitu output, outcome, dan impact, wargaku menunjukkan capaian yang positif di ketiga dimensi tersebut. Selanjutnya yaitu tantangan dan hambatan. Tantangan pertama adalah ego sektoral antar dinas. Ini adalah hambatan klasik dalam birokrasi Indonesia yang juga muncul dalam implementasi wargaku. Masing-masing dinas cenderung mempertahankan wilayah wewenangnya sendiri. Mereka tidak mau terlalu terbuka terhadap dinas lain, tidak mau berbagi data secara bebas, dan sering memandang kolaborasi sebagai ancaman terhadap otonomi mereka. Tantangan kedua yaitu ketimpangan kapasitas digital di kalangan pemerintah. Banyak ASN terutama yang sudah senior tidak terbiasa dengan sistem digital dan cenderung ke perubahan, cenderung yang lemah perubahan. Ini bukan masalah yang bisa diselesaikan hanya dengan membuat aplikasi yang bagus. Dalam buku Toha, Birokrasi dan Politik ini di Indonesia tahun 2014 mengingatkan kita bahwa perubahan birokrasi yang sesungguhnya harus dimulai dari perubahan cara berpikir dan nilai-nilai yang dipegang oleh aparaturnya. Lalu tantangan yang ketiga yaitu partisipasi warga yang masih terbatas. Tidak semua warga Surabaya aktif menggunakan wargaku. Ada yang tidak punya smartphone yang memadai, ada yang tidak tahu cara menggunakannya, ada merasa yang tidak percaya bahwa laporannya ditindaklanjuti. Dan ada kelompok warga biasanya yang paling rentan dan paling membutuhkan layanan pemerintahan yang justru paling sulit dijangkau oleh platform digital ini. Lalu tantangan yang keempat adalah integrasi lintas dinas yang belum optimal. Meskipun sudah ada kemajuan besar, konektivitas wargaku dengan dinas-dinas teknis lain seperti dinas kesehatan, pendidikan, dan perizinan masih perlu diperluas dan diperkuat. Selanjutnya yaitu analisis teoritis. Ansel and Guss dalam kerangka teorinya mereka mengidentifikasi 4 variabel kunci menentukan berhasil atau tidaknya collaborative governance. Variabel yang pertama adalah kondisi awal. Teori mereka mengatakan bahwa collaborative governance biasanya muncul dari kondisi di mana masalah kompleks yang tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Ada ketidakseimbangan dalam relasi antara pemerintah dan warga, dan ada kebutuhan yang mendesak untuk membangun kembali kepercayaan. Lalu yang variabel kedua adalah desain kelembagaan. Teori ini mensyaratkan adanya aturan main yang jelas, proses yang inklusif, dan transparansi dalam prosedur kolaborasi. Wargaku memenuhi ini melalui regulasi SPBE, nota keseimbangan dengan berbagai pihak dan antarmuka, aplikasi yang terbuka dan dapat diakses oleh seluruh warga. Lalu variabel yang ketiga adalah kepemimpinan fasilitatif. Teori ini menegaskan bahwa pemimpin dalam proses collaborative governance harus mampu menjaga netralitas, mengelola konflik, dan memastikan semua pihak merasa diikut sertakan secara bermakna. Peran Wali Kota Eri Cahyadi sebagai fasilitator dan fasilitator utama sangat mencerminkan karakter ini. Kepemimpinan fasilitator sesuai dengan prediksi teori. Variabel yang keempat adalah interaksi berulang. Teori ini menekankan bahwa collaborative governance bukan hanya peristiwa yang hanya satu kali, prosesnya yang terus berulang kali dan berkembang seiring waktu. Siklus pengaduan, respons, evaluasi, dan perbaikan yang dibangun oleh wargaku adalah wujud konkret prinsip ini. Interaksi berulang sesuai dengan prediksi teori. Baik, kesimpulan yang bisa saya dapat yaitu pada argumen pertama, wargaku adalah bukti nyata bahwa collaborative governance dijalankan secara konkret di konteks pemerintahan daerah Indonesia. Ini bukan sekedar konsep di buku teks dengan melibatkan pemerintahan, warga swasta, dan legislatif dan akademisi dalam satu ekosistem digital yang terintegrasi. Surabaya membuktikan bahwa kolaborasi multi aktor dalam tata kelola pelayanan publik bukan hanya ideal tapi memungkinkan dan memberikan hasil yang terukur. Argumen kedua yaitu keberhasilan wargaku tidak boleh membuat kita lupa pada keterbatasan yang masih ada. Ego sektoral, kesenjangan kapasitas digital, dan partisipasi warga yang belum merata adalah pengingat bahwa inovasi teknologi saja tidak cukup. Lalu pada argumen yang ketiga, secara teoritis kasus ini memperkaya pemahaman kita tentang collaborative governance dengan menunjukkan bahwa prinsip-prinsipnya dapat diadaptasi ke dalam medium digital tanpa kehilangan esensinya.